Fayakun, usia 33 tahun, yang beralamat Blok DD nomor 3. Insyaallah akan disolatkan di Masjid Adzikri dan dimakamkan insyaallah di TPU Pondok Rangun. Mohon keikhlasannya pada jamaah Masjid Adzikri setelah melaksanakan sholat Jumat untuk tidak meninggalkan terlebih dahulu untuk mengikuti sholat jenazah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu sudah masuk, bagi jamaah yang senantiasa melaksanakan sholat sunnah qobliyah dipersilakan sebelum khatib naik mimbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله
Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Addal amanah wa balaghar risalah wa nasaha lil ummah wa qaidul mujahidin al-imamul muttaqin. Allahumma fasalli wa sallim ala hadan nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa ahlu baitihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Itulah sebuah kalimat yang tidak pernah putus-putusnya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan curahan nikmat, rahmat dan barokahnya kepada kita semua. Barang siapa di antara kita mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disimpangkan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang dapat memberikan hidayah atau petunjuk kepadanya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa alamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang kau cintai sekalipun, karena hidayah itu ada di sisi Allah dan Allah lebih tahu siapa orang-orang yang pantas dan layak mendapatkan petunjuk itu. Semoga kita yang hadir di sini senantiasa dalam bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita tujukan kepada manusia yang paling khusyuk di dalam salatnya, manusia yang paling jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya, manusia yang paling bijaksana dalam mengambil keputusan, manusia yang paling kasih terhadap fakir miskin, du'afa dan anak yatim, manusia yang paling sayang terhadap para istrinya. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula kepada sahabat dan keluarganya, dan insyaallah kita yang hadir di sini tanpa terkecuali mendapatkan syafaat pembelaan dari beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu dari sekian banyak kebutuhan dasar yang dihajatkan oleh manusia adalah rumah atau tempat tinggal. Tentu saja keadaan, kediaman atau rumah yang dimiliki oleh seseorang itu berbeda-beda. Ada orang yang bisa memperoleh atau mendapatkan rumah karena warisan turun-temurun. Ada juga yang mendapatkan rumah karena hadiah. Ada juga yang mendapatkan rumah karena dengan usaha hingga lunas. Tapi ada juga orang yang masih menyisakan angsuran atau cicilan, walaupun rumah itu sudah dia tinggali. Tapi ada juga orang yang numpang. Ada orang yang berbaik hati untuk meminjamkan rumah itu untuk bisa digunakan beberapa waktu. Pendek kata jamaah sekalian, kalau kita manusia berbicara pada soal rumah, kediaman atau tempat tinggal, semua berusaha dan berupaya bagaimana caranya kita bisa hidup bersama keluarga, anak dan istri kita tanpa ada
gangguan, tanpa ada hambatan, terlindungi dari hujan, terlindungi dari terik matahari, nyaman, aman, dan tenang. Itulah kita. Tapi jamaah sekalian, ketahuilah, dalam perjalanan hidup seorang insan akan melewati 4 tempat tinggal, 4 rumah yang mungkin selama ini kita terlalu fokus kepada rumah yang sifatnya fisik, rumah di dunia ini, tetapi ada rumah lain yang harus kita bangun, bukan sekedar membangun rumah yang ada di dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kenapa engkau memperturutkan kehidupan dunia, yang dunia itu sifatnya hanya sementara, di sisi lain ada akhirat yang lebih kekal. Sebagai manusia yang cerdas dan mempunyai logika akal sehat, kita akan lebih bersemangat, lebih berambisi menginvestasikan, mengeluarkan sebagian rezeki kita, tidak saja untuk membangun rumah yang ada di dunia yang sifatnya sementara dan akan hancur, tetapi kita juga menyisihkan sebagian besar rezeki kita untuk membangun rumah di akhirat. Masyaallah muslimin rahimakumullah, 4 rumah yang kami maksud adalah yang pertama, tanpa kita sadari kita sudah melewati rumah yang pertama, apa yang disebut dengan rumah rahim. Faja'alnahu fi qararim makin. Surah Al-Mu'minun menyebutkan setelah bertemunya sperma dan ovum kemudian disimpan oleh Allah di sebuah tempat yang kokoh yang disebut dalam dunia kedokteran sebagai tempat rahim. Di rahim itulah bertemunya sperma dan ovum yang akan menjadi cikal bakal anak manusia. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kenapa disebut rahim? Dengan sebuah harapan. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan satu isyarat, memberikan sebuah pesan yang berharga kepada kita semua. Nanti kalau seandainya sang bayi ini lahir, kemudian tumbuh dewasa, jangan pernah lupa asal usul mereka di rumah yang pertama yang disebut rumah rahim. Yang rahim itu artinya adalah penyayang. Manusia yang memahami fitrahnya berasal dari rumah yang pertama, rumah rahim, maka dia tidak akan pernah meninggalkan sifat rahim. Karena dia diciptakan dari yang maha penyayang, maka dia menjadi Abdur Rahim, hamba dari yang maha penyayang. Tidak ada sedikit pun di dalamnya perasaan dendam, perasaan benci, tidak senang karena perbedaan apakah itu perbedaan keyakinan, apakah itu perbedaan warna kulit, apakah perbedaan suku bangsa atau perbedaan bahasa, tidak menghalangi mereka untuk saling menyayangi. Itu sebab salah satu dari sekian banyak yang menjadi misi utama dakwah Nabi kita Muhammad SAW yang termaktub dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat, rasa kasih dan sayang terhadap semesta. Mohon maaf jamaah sekalian, ayat ini jangan dirubah oleh kita menjadi rahmatan lil Indonesia, rahmatan lil insan, atau rahmatan lil Depok, bukan. Ayat ini tetap akan berfungsi, tetap tertulis rahmatan lil alamin, artinya rahmat itu tidak hanya dirasakan oleh orang-orang Islam saja, tidak hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di Indonesia saja, dan tidak hanya dirasakan oleh orang-orang yang tinggal di Depok saja. Rahmatan lil alamin, bahkan tanaman dan binatang pun berhak mendapatkan rahmat kasih sayang dari kita. Itu sebab dalam pelaksanaan Idul Kurban, penyembelihan binatang korban, tidak boleh menggunakan pisau yang tumpul supaya tidak menyiksa daripada binatang. Sekalipun kita ingin mengakhiri kehidupan si binatang itu, si hewan itu, tolong akhiri hidupnya dengan cara yang sopan, dengan cara yang benar, jangan sampai menzolimi dan menyakiti binatang tersebut, apalagi manusia. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Inilah karakter dan sifat yang harus dibangun oleh kita sebagai kaum muslimin, menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga silaturahim.
La yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Muslim, tidak akan pernah mencium baunya surga barang siapa di antara kalian yang memutuskan silaturahim. Alangkah tidak nikmat dan alangkah tidak tenangnya hidup kita ketika dalam sebuah keluarga terjadi perputusan silaturahim. Tidak lagi berhubungan kakak dengan adik, tidak lagi berhubungan antara orang tua dengan anak, ataupun sebaliknya. Tapi alangkah bahagianya apabila di dalam komunitas, di dalam kompleks di mana kita tinggal, antara satu dan yang lain saling mengasihi dan saling menyayangi. Ini poin yang pertama, jamaah sekalian. Maka tidak benar kalau ada manusia nanti setelah dewasa kemudian dia memendam rasa benci, rasa tidak senang kepada yang lain, maka pada hakikatnya dia telah lupa asal usul daripada rumah pertama dia, yaitu rumah rahim. Rumah yang kedua, jamaah sekalian, adalah rumah yang Anda tinggali sekarang. Di dalam bahasa Al-Quran kita menemukan ada dua istilah. Istilah yang pertama disebut dengan baitun, dan istilah yang kedua adalah maskanatun. Ada baitun dan ada maskanatun. Ketika Allah menyebutkan dengan istilah baitun, lebih kuat tekanan kepada arah fisik. Baitun itu adalah rumah dalam tinjauan secara fisik. Tapi belum tentu orang yang memiliki baitun sudah pasti dia punya maskanatun. Maskanatun itu adalah kediaman yang lebih bersifat batiniyah. Ketenangan, ketentraman, kenyamanan, itu yang disebut dengan maskanah. Boleh jadi ada di antara kita yang memiliki rumah yang megah dan mewah, tapi sebenarnya dia tidak memiliki maskanah. Penghuni yang ada dalam rumah itu tidak merasa nyaman, tidak merasa tenang, dan tidak merasa tentram. Itulah yang membedakan antara baitun dan maskanatun. Tentu saja yang perlu kita upayakan dalam hidup ini adalah bagaimana kita punya rumah secara fisik, tetapi di dalamnya juga terkandung rumah yang disebut dengan maskanatun. Dalam satu ungkapan dikatakan, with money we can buy the house, but we cannot buy the home. With money we can buy the bed, but we cannot buy the sleep. Dengan uang kita bisa beli tempat tidur yang paling empuk sekalipun, tapi maaf, tidurnya tidak bisa dibeli. Dengan uang kita bisa beli rumah yang megah dan mewah, tetapi maaf, kenyamanan, ketentraman di dalam rumah tidak bisa dibeli. Maka janganlah heran kalau kita melihat seorang tukang beca misalnya, dengan rumah yang sangat-sangat sederhana, walaupun harus tertidur di atas lantai tanpa tikar dan tanpa kasur, dia dengan mudah bisa tertidur nyenyak. Tetapi ada seorang yang tinggal di rumah yang megah dan mewah, sampai jam 2 dini hari pun dia tidak bisa menutupkan matanya untuk tidur. Itulah perbedaan baitun dan maskanatun. Yang perlu kita upayakan dalam hidup ini bukan sekedar baitun, tetapi maskanatun, membangun dan menciptakan ketenangan dan ketentraman. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, jangan lupa bahwa sebentar lagi kita akan menyongsong rumah yang ketiga. Bahkan nanti selesai sholat kita pun akan diingatkan sekali lagi tentang rumah yang ketiga, yaitu rumah di alam kubur. Rumah di alam kubur, di mana berubah status kita dari yang hidup menjadi yang mati. Itu sebab di dalam doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, ketika kita bangun tidur, kita mengucapkan sebuah doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah hidupkan kami setelah kami mati. Orang yang sedang tidur itu adalah mati sementara. Kalaupun kita dihidupkan hari ini bisa menunaikan sholat Jumat, itu karena Allah kembalikan nyawa, Allah kembalikan ruh itu ke dalam jasad kita. Tapi ketika tidak bertemu lagi antara jasad dengan ruh, maka sudah disebut dengan almarhum atau almarhumah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam sebuah kisah, seorang ayah yang mempunyai 3 orang anak, di mana di antara 3 anak ini, anak pertama dan yang kedua itu yang selalu mendapatkan perhatian khusus, dianak-emaskan, sementara anak yang ketiga selalu dianaktirikan. Menjelang wafat dari sang ayah ini, dipanggillah ketiga anak ini. Beliau ingin memberikan nasihat dan wasiat. Wahai anak-anakku, tidak lama lagi ayah akan menghadap kepada Tuhan.
Ayah ingin bertanya kepada kalian satu persatu. Ayah ingin tahu apa jawaban kalian atas pertanyaan ayah. Mereka semua kompak bertanya, pertanyaan apakah yang akan disampaikan kepada kami? Bertanyalah sang ayah kepada anak pertama yang merupakan anak emas. Arben, seandainya ayah meninggal, apa yang kau lakukan kepada saya? Baik ayah, jawaban anak pertama. Kalau ayah meninggal, maka yang saya lakukan adalah goodbye, selamat tinggal, ma'assalama. Itu jawaban anak pertama. Betapa sedih dan prihatinnya sang ayah. Dia menyesal kenapa selama ini memperhatikan anak yang pertama, tetapi jawabannya setelah dia ingin meninggal justru jawaban yang sangat menyakitkan. Benar engkau hanya mengatakan itu? Iya ayah, saya hanya bisa mengatakan selamat tinggal. Kemudian berpaling sang ayah kepada anak yang kedua yang bernama Anis. Wahai Anis, kalau seandainya ayah meninggal, apa yang kau lakukan buat ayah? Kalau ayah meninggal, saya akan antarkan ayah ke kuburan. Lantas setelah itu saya akan pulang kembali. Saya tidak akan menemani ayah di kuburan. Tidak mungkin. Bertambah sakit sang ayah mendengar jawaban anak yang kedua. Yang kita tahu tadi dalam cerita di awal, 1 dan 2 ini adalah anak emas. Tidak sanggup sang ayah menanyakan hal ini kepada anak yang ketiga yang merupakan anak tiri. Seolah-olah dianaktirikan. Kalau saja anak yang emas itu aja jawabannya seperti tadi, bagaimana dengan anak tiri? Tapi namanya pertanyaan harus diberikan juga kepada anak yang ketiga. Wahai Amsol, apa yang kau lakukan kalau ayah meninggal? Baik ayah, kalau ayah meninggal, insya Allah saya akan antarkan ayah ke kuburan. Lantas saya akan temani sampai ayah berjumpa dengan Allah. Menetes air mata sang ayah, menyesal. Kenapa semasa hidup dia tidak memperhatikan anak yang ketiga? Dia sudah salah prioritas, salah menentukan prioritas, salah menentukan kepentingan dalam hidupnya. Harusnya dia mengutamakan anak ketiga, bukan anak pertama dan yang kedua. Ketahuilah, ayah itu adalah diri kita sendiri. Dan ketiga anak itu, anak pertama adalah harben, harta benda. Jamaah sekalian, apapun yang Anda kumpulkan hari ini, mulai puluhan tahun Anda bekerja dan berbisnis, rupiah, dolar yang Anda kumpulkan, mohon maaf, setelah kita meninggal dunia, mereka akan mengatakan kepada kita, ma'assalamah, selamat tinggal, goodbye. Tidak bisa membantu apa-apa. Alangkah naifnya kita telah berjuang habis-habisan, peras keringat, banting tulang, bahkan bercucuran darah. Setelah tumpukan rupiah dan dolar itu semakin meninggi, kemudian kita meninggal dunia, mereka semua akan mengatakan kepada kita, goodbye, selamat tinggal. Kalaupun masuk ke dalam tanah, dia akan hancur bersama tanah. Itulah yang kita banggakan dalam kehidupan kita. Harta benda, rumah kita, mobil kita, segala macam perhiasan-perhiasan yang kita punya, tidak ada gunanya. Mereka punya sikap yang sama, selamat tinggal. Yang kedua adalah Anis, anak istri. Secinta-cintanya seorang istri kepada suami, secinta-cintanya seorang anak kepada ayahnya, tidak ada yang mau menunggu selama seminggu di kuburan ayah yang meninggal. Hari pertama, setelah itu mereka pulang. Sekali waktu ada kepentingan, dia akan berziarah. Setelah itu kembali ke rumah. Tidak ada yang mau menemani selama di kuburan. Itulah status dan keadaan anak istri. Betapapun hebatnya Anda mencintai dan menyayangi anak istri Anda, maaf, mereka hanya bisa menemani sesaat. Mari kita lihat anak yang ketiga, Amsol, amal soleh. Kalau kita selama di rumah dunia ini, rumah yang kita tinggal di hari ini, baik itu baitun ataupun maskanatun, kita menabung, kita berinvestasi, kita berdeposito untuk amal soleh, insya Allah si amal soleh itu akan menemani kita selama di kuburan dan sampai nanti hari kiamat dan sampai dibangkitkan dari kubur kembali. Allahu Akbar. Jangan sampai salah menentukan prioritas. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Dunia sementara akan hancur semua. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi akan binasa, rusak semua, hancur. Hanya tersisa Allah saja yang memiliki kemuliaan dan keperkasaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masih ada satu lagi rumah yang kita nantikan dan kita impikan.
Itu yang menjadi kunci sukses daripada kehidupan kita di dunia. Bukan apa yang kita dapatkan dan kita peroleh hari ini di dunia, bukan. Ukuran sukses itu bukan itu. Salah satu di antara sekian banyak ukuran sukses di dalam Al-Quranul Karim dan hadis Nabi kita Muhammad SAW, ketika Anda sudah mempunyai kemampuan membangun rumah di surga. Itu ukurannya. Kalaupun hari ini Anda di dunia mempunyai sekian banyak properti, aset-aset, lahan tanah, rumah, apartemen, hotel, kondominium, dan segala macam jenisnya, janganlah terlalu kita banggakan. Hari ini mari kita renungkan bersama. Yang harus menjadi kebanggaan kita adalah saat kita mampu membangun rumah kita di surga. Apakah mungkin jemaah sekalian dalam kondisi kita masih hidup ini membangun rumah di surga? Sangat mungkin. Allah memberikan tuntunan kepada kita. Rasulullah memberikan teladan kepada kita. Kita sudah bisa mulai sejak hari ini. Ba'da sholat Jum'ah insya Allah kita sudah bisa mulai membangun rumah di surga. Ada banyak para ulama-ulama mufassirin, baik yang salaf maupun yang khalaf, memberikan sebuah panduan kepada kita. Banyak cara, banyak pintu yang kalau salah satu saja kita amalkan, insya Allah kita sudah berkontribusi, sudah memulai satu usaha membangun proyek yang luar biasa, proyek yang tidak bisa diukur dengan rupiah, melebihi dari triliunan rupiah, triliunan dolar, yaitu proyek membangun rumah di surga. Jamaah sekalian, poin yang pertama, alhamdulillah saudara-saudara kita yang baru saja pulang kembali ke tanah air ataupun yang masih ada di Mekah ataupun Madinah yang menunaikan ibadah haji, mereka sudah punya tiket membangun rumah di surga. Karena hadis Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, tiadalah balasan orang yang haji mabrur melainkan surga. Dan sudah disiapkan di dalam surga itu sebuah bangunan khusus lantaran ibadah haji mabrur yang mereka lakukan. Itu yang pertama jamaah sekalian. Maka marilah kita tanamkan komitmen, keyakinan bagi kita jamaah yang belum sempat, belum bisa menunaikan ibadah haji,